Sejarah singkat PT Hanson International. PT Hanson International didirikan pada 1971. PT Hanson International bergerak di bidang properti. Sebelum bernama Hanson International, perusahaan sudah beberapa kali berganti nama. Hingga 1997 perusahaan bernama Mairtex Indonesia. Kemudian perusahaan mengganti nama kembali menjadi Hanson Industri Utama hingga 2004. Tak hanya di bidang properti. Perusahaan juga sempat menggeluti bisnis tambang batubara sejak 2008 melalui anak perusahaan Hanson Energy yang kemudian dijual ke Atlas Resources pada 2011 dan D Petroleum International. Anak usaha yang menjalankan bisnis pengolahan limbah. Teori materi terkait kasus PT Hanson International. Kasus yang melibatkan PT Hanson International yaitu mencakup beberapa isu utama seperti dugaan penipuan investasi, manipulasi pasar, pelaporan keuangan yang tidak benar, serta praktik bisnis yang tidak etis. Untuk menganalisis pelanggaran etika dalam kasus yang dilakukan PT Hanson International, terdapat beberapa teori etika bisnis dan manajemen yang relevan untuk memahami dinamika dan implikasi dari tindakan tidak etis tersebut. Berikut teori-teori yang dapat diterapkan. Teori deontologi. Pada teori ini PT Hanson melakukan pelanggaran kewajiban moral perusahaan untuk bertindak jujur dan transparan. B. Teori tetologi. Pada teori teleofobia ini, PT Hanson melakukan tindakan perusahaan yang menyebabkan kerugian besar bagi investor dan masyarakat bertentangan dengan prinsip utilitarian. C. Teori stakeholder. Pada teori stakeholder ini, PT Hanson International mengabaikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor dan masyarakat. D. Teori kontrak sosial. Dalam teori kontrak sosial ini, PT Hanson International melakukan pelanggaran kontrak implisit dengan masyarakat yang mengharapkan perilaku bisnis yang etis. E. Teori kepatuhan. Teori kepatuhan yang PT Hanson lakukan yaitu pelanggaran yang berlaku alur singkat kasus PT Hanson International. PT Hanson International adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan investasi. KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (PSS) adalah kantor akuntan publik yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan PT Hanson International. Pada kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda sebesar 5 miliar rupiah kepada Beni Cokro-Saputro karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan PT Hanson International tahun 2016. Saat itu ia menjabat sebagai Direktur Utama Hanson International. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I. Justini Septiana menjelaskan perseroan terbukti melanggar pernyataan standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate (PSAK 44). Hal itu terutama dalam penjualan kafling siap bangun (Kasiba) senilai 732 miliar rupiah. Diketahui ternyata perusahaan properti itu mengakui pendapatan tersebut dengan metode akrual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun di perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 (PPJB 14 Juli 2016) terkait penjualan Kasiba pada laporan keuangan 2016. Atas perbuatan itu, OJK menyatakan Beni Cokro-Saputro melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU-PM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan LKTPT Hanson International per 31 Desember 2016. Tak hanya kepada Beni Cokro, OJK juga menjatuhkan denda kepada PT Hanson International sebesar 500 juta rupiah. Perseroan juga wajib melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. OJK juga menjatuhkan denda kepada Direktur Hanson International Adnan Tabrani sebesar 100 juta rupiah. Sementara itu, Shirley Jokom selaku akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar (STTD) selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Beni Cokro-Saputro melunasi denda sebesar 5 miliar rupiah terkait pelanggaran manipulasi laporan keuangan tahun 2016. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi mengatakan Hanson International dan Direktur Hanson International Adnan Tabrani juga telah memenuhi dendanya. Namun demikian, PT Hanson International meminta perpanjangan waktu penyajian ulang (restatement laporan keuangan). Sebelumnya, dalam sanksi yang dijatuhkan, perusahaan wajib melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas laporan keuangan per 31 Desember 2016 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atau tanggal 22 Agustus 2019.
Perbandingan kondisi dan teori PT Hanson International. PT Hanson International adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan investasi di Indonesia. Kondisi perusahaan ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, terutama terkait dengan kebijakan manajemen dan dinamika pasar properti. PT Hanson International juga pernah terlibat dalam berbagai kontroversi, termasuk masalah hukum yang mempengaruhi citra dan performa bisnisnya. Dalam hal ini, teori manajemen keuangan dan strategi korporat sangat relevan untuk dianalisis. Di sisi lain, kantor akuntan publik KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja, yang merupakan bagian dari Ernst Young Indonesia, memiliki peran penting dalam memberikan layanan audit dan konsultasi bagi berbagai perusahaan, termasuk PT Hanson International. KAP ini menggunakan berbagai teori akuntansi dan audit yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Mereka menerapkan standar audit internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan klien mereka. Perbandingan antara kondisi PT Hanson International dan teori yang diterapkan oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja menunjukkan bagaimana praktik manajemen dan audit dapat berinteraksi. PT Hanson International dengan dinamika dan tantangan bisnisnya, memerlukan penerapan teori keuangan dan audit yang robust seperti yang ditawarkan oleh KAP untuk memastikan bahwa operasional dan laporan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar yang berlaku. Ini menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan di pasar. Perbandingan ini memberikan gambaran bagaimana kedua kasus meskipun berbeda fokus memiliki implikasi signifikan dalam hal kepercayaan publik, integritas, dan regulasi di bidang masing-masing. Solusi atas permasalahan pada PT Hanson International. 1. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan harus meningkatkan transparansi dalam penyajian laporan keuangan dan operasionalnya. Ini termasuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan mengungkapkan informasi yang relevan dengan jelas, serta audit internal yang ketat harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan. 2. Pengelolaan risiko. PT Hanson International perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik. Ini melibatkan penilaian risiko secara berkala dan pengembangan strategi untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan harus memiliki kebijakan manajemen risiko yang jelas dan mengikutinya dengan ketat. 3. Pengawasan dan pengendalian. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal adalah langkah penting. Ini melibatkan pemantauan secara rutin terhadap operasional perusahaan dan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian. Pengendalian atas proses bisnis, kebijakan keuangan, dan tata kelola perusahaan harus diperkuat. 4. Kepatuhan hukum dan etika. PT Hanson International harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Ini termasuk peraturan pasar modal, perpajakan, dan ketentuan lainnya. Etika bisnis dan integritas harus ditegakkan oleh seluruh anggota perusahaan. 5. Reputasi dan hubungan dengan pihak terkait. Perusahaan harus memperbaiki reputasinya dengan melakukan tindakan positif dan mengkomunikasikan perubahan yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Hubungan dengan investor, kreditor, dan pihak lainnya harus dikelola dengan baik. 6. Pengelolaan keuangan dan investasi. PT Hanson International perlu mengelola keuangan dengan hati-hati. Ini melibatkan pengelolaan kas, investasi, dan pembiayaan yang efisien. Kebijakan dividen dan penggunaan dana perusahaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Kesimpulan kasus antara kantor akuntan publik (KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja dan PT Hanson International melibatkan pelanggaran serius dalam etika akuntansi dan manipulasi laporan keuangan. PT Hanson International, sebuah perusahaan properti, terbukti memanipulasi laporan keuangan tahun 2016 dengan mencatat penjualan kafling siap bangun (Kasiba) menggunakan metode akrual penuh. Hal ini menyebabkan pendapatan perusahaan terlihat jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Manipulasi ini melanggar standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku karena transaksi tersebut tidak menyertakan perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) yang valid. Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan ketelitian dalam praktik akuntansi. Akuntan publik harus selalu memprioritaskan kepentingan publik dan menjalankan audit dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Pelanggaran terhadap standar profesional memiliki konsekuensi serius bagi semua pihak yang terlibat. Kasus PT Hanson International menunjukkan berbagai pelanggaran etika bisnis yang serius, termasuk penipuan investasi, manipulasi pasar, pelaporan keuangan yang tidak benar, dan praktik korupsi.